Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa 'azza kullu syai'in liqudratihi wa istalama kullu syai'in li'izzatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kullu ibham wa ala alihi ashabihi salatu wa salaman daimain lima damatil ayyam. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para hujjaj, para asatidz, hadirin sekalian, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab tafsir dan tarikh tasyri'. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 228. Di ayat sebelumnya membahas tentang ila atau sumpahnya suami, bahwasannya dia tidak akan menjima istrinya, maka harus diputuskan menunggunya 4 bulan. Setelah itu harus ada ketetapan mau dilepas atau talak, atau mau dia gugurkan sumpahnya dengan cara rujuk, dengan cara kembali kepada istrinya. Nah, ketentuan rujuk dan talak ini diatur dalam Islam dan sifatnya ini sudah dinas dalam Al-Quran. Karenanya di sini di ayat 228 ini adalah ketentuan tentang talak atau cerai, di mana seorang istri ini punya masa iddah, masa yang terhitung sebagai masa penantiannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu, dan bermula perempuan atau istri-istri yang ditalak, dicerai, dawatul aqra'i, yaitu istri yang memiliki quru, yang memiliki masa quru atau masa bersih, minal harairi, dari perempuan-perempuan merdeka, al-madkhuli, yang sudah didukhul, yang sudah dijima, bihinna, mereka. Orang-orang yang dicerai, perempuan atau istri yang dicerai itu yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu dengan diri mereka, fil iddati, dalam hitungan menunggu dalam masa iddah, menunggu thalathata quru'in, 3 quru. Fala tatawaqqafu al iddatu ala durbi qadin, maka tidak tergantung apa iddatu masa iddahnya, ala durbi qadin, atas keputusan hakim. Wala yahillu lahunna, dan tidaklah halal untuk mutallaqat, untuk istri yang diceraikan, tidaklah boleh, tidak halal, ayyaktumna, mereka menyembunyikan, ma khalaqallahu, sesuatu yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka perempuan, minal habli, yaitu dari meteng apa meteng minal habli, dari kehamilan maksudnya, minal habli, dari kehamilan, wal haidi, dan haid ma'an, secara bersamaan. Wadzalika li'annal mar'ata, dan itu karena sungguhnya seorang perempuan, laha agrodun, dia memiliki agrodun, tujuan kathiratun yang banyak, fi kitmanihima, dalam menyembunyikan haid dan menyembunyikan kehamilan. Faida katamat al-habla, maka ketika seorang perempuan menyembunyikan kehamilan, qasurat muddatu iddatihinna, maka menjadi pendek masa iddahnya. Fatuzawwaju, maka dia bisa dinikahi, bisuratin, dengan segera, dengan secepatnya. Warubbama karihat, dan terkadang tidak suka seorang perempuan muraja'ataz zauji, kembalinya suami yang lama. Wahabbat atazawuja, dan dia suka atazawuja, kawin bizaujin akhar, dengan suami yang baru atau suami lain. Au ahabbat, atau itu perempuan menyukai ayal tahiko, dia ingin ayal tahiko waladuha, agar bertemu siapa waladuha, anaknya si perempuan, bertemu bizaujithani, dengan istri, dengan suami yang kedua, biar bapaknya bapak baru aja. Falihadhil agrodi, maka dengan tujuan-tujuan ini, taktumu, menyembunyikan seorang perempuan al-habla, akan kehamilan. Wa idza katamat al-haido, dan ketika seorang perempuan menyembunyikan haid, faqad tuhibbu, maka terkadang dia suka, dia ingin tatwila iddatiha, memperpanjang iddahnya, likai yuraji'aha,
supaya suaminya merujuknya. Zauju nih failnya, likai yuraji'aha az-zauju, supaya merujuk akan istri siapa az-zaujul awwalu, suami yang pertama. Waqad tuhibbu, dan terkadang suka seperempuan taksiro iddatiha, memperpendek masa iddahnya, litabtula, supaya gugur atau batal apa roja'atuhu, rujuknya suami pertama, wala yatimmu laha dzalika, dan tidak bisa sempurna, maksudnya tidak bisa terlaksana laha untuk perempuan, dzalika tujuan itu tidak akan sempurna illa bikitmani ba'dil haidi, kecuali dengan menyembunyikan sebagian haid fi ba'dil awqati, dalam sebagian waktu. In kunna yu'minna billah, jika mereka perempuan itu beriman billahi wal yaumil akhiri, kepada Allah dan hari akhir. Fala yajtari'na, maka janganlah berbuat keliru para perempuan ala dzalikal kitmani, atas menyembunyikan ini. Wa hadza syartuhu, bermula syarat ini litaglidi, adalah untuk ancaman keras, hatta laulam yakun mu'minatin, bahkan sehingga jika tidak ada lam yakunnah, tidak ada perempuan itu mukminatin, bukanlah orang mukmin, bukan orang Islam, kana alaihinna al iddatu, kana maka tetap ada alaihinna, atas perempuan apa al iddatu, iddah aidon juga. Ini mutallaqat artinya istri yang ditalak atau istri yang dicerai. Ada ketentuan-ketentuan yang berbeda di ayat 228 Al-Baqarah ini adalah ketentuan masa iddah untuk perempuan yang diceraikan suaminya, dan dalam masa dan dalam keadaan perempuan itu masih produktif, jadi masih ada haidnya. Karenanya tadi pembahasannya adalah tentang haid, menyembunyikan kehamilan. Kalau masih hamil kan masih produktif berarti ya. Kalau masih haid berarti belum mampus namanya apa? Menopause maksudnya. Menopause. Iya, berarti masih produktif. Ini ketentuan untuk perempuan-perempuan yang masih haid, masih bisa hamil. Ketentuannya ini. Nah, nanti di bagian lain Al-Quran ada ketentuan buat perempuan yang cerainya bukan cerai seperti ini, tapi cerai mati, lain lagi. Cerai mati ini walladzina yatawaffawna minkum azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Kalau yang cerai mati maka bukan 30 ini, bukan, tapi 4 bulan 10 hari. Bagaimana perempuan yang sudah tidak produktif atau memang belum haid? Zaman dulu kan perempuan dikawinin kadang-kadang baru ya belum balik, belum haid udah dikawinin. Kan belum ada haid, gimana hitungannya? Ini juga ketentuannya lain, 3 bulan. Nah, karenanya ayat Al-Quran ini tersebar di berbagai macam atau di berbagai bagian, tidak dalam satu surat, tidak dalam satu tema. Jadi temanya tentang haid semuanya enggak, terpisah-pisah. Di ayat ini aja tentang iddahnya perempuan, iddahnya yang dicerai, perempuan yang dicerai ini untuk perempuan yang masih produktif. Nanti yang perempuan cerainya cerai mati lain lagi, bukan di surat ini tapi di surat An-Nisa. Nah itu terpisah atau terpencar-pencar. Nah begini ini nggak akan bisa kalau bukan kita ngikut sama ulama. Nggak bisa, kita cari dah, nggak bakal, sampai botak juga nggak bakal bisa. Oleh karena itu harus ikut ulama. Gimana cara ikut ulama? Ikut madhab. Ikut madhab, nggak bisa kita nggak pakai madhab. Nanya siapa? Nanya AI. Tahu AI Pak? AI itu tulisannya AI. Iya, nggak bisa, harus ikut ulama. AI juga kalau bisa jawab itu juga AI ngikutin ulama. Biasanya dia itu karena sistem namanya apa? Jadi semakin banyak orang yang tulis atau upload tentang pengajian, AI makin pinter, disimpan sama dia. Nanti begitu Haji Farid tanya, dijawab sesuai pengajian itu. Tahu pengajiannya benar apa kagak? Tahu tulisannya benar apa enggak? Jadi sesuai dengan yang diupload atau yang pernah diberikan oleh netizen, oleh pengguna dunia maya. Nah kembali ke permasalahan ini hanya ketetapan untuk perempuan yang dicerai, perempuannya dalam keadaan masih produktif, masih ada haid maksudnya. Perempuan yang ditalak atau diceraikan suaminya dan dia al-madkhuli bihinna, yang sudah dijima, maka dia masa iddahnya 30.
Pertama yang ingin saya sampaikan di sini, Syekh Nawawi Banten menyebutkan minal harairil madkhuli, yaitu perempuan merdeka yang sudah dijima. Jadi kalau perempuan merdeka yang belum dijima, baru asar selesai akad, kemudian mau maghrib udah dicerai, maka iddahnya bukan 3 quru ini. Bukan. Jadi gimana? Nggak ada masa iddah. Terus gimana? Nanti maghrib ada yang ngelamar lagi, udah boleh, udah halal. Karena memang belum dijima. Karenanya disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten, ini al-madkhuli bihinna, yang sudah dijima. Ini juga berdasarkan ayat. Kalau yang sudah kalau yang sudah dijima seperti ini ketentuannya, yang belum, yang suaminya belum sempat dukhul atau belum sempat menjima, baru saja nikah kemudian langsung tugas, perempuannya tugas ke luar kota, nggak ketemu-temu, tahu-tahu berantem di telepon, cerai. Ada yang begitu ya? Cerai, maka tidak ada masa iddahnya. Selesai cerai, udah nggak ada masa iddahnya, dia boleh menerima lamaran orang lain. Ini kalau yang belum didukhul atau belum dijima. Perempuan cerai, walaupun nggak ke pengadilan ya? Nggak, walaupun nggak pengadilan. Karena di sini la tatawaqqafu al iddatu ala durbi qadin. Tidak tergantung pada putusan hakim. Udah, hitung sendiri aja. Makanya biar paham gitu. Iya. Jadi hitung sendiri. Jadi para suami udah bisa ini. Maksudnya udah tahu gitu ya. Bukan udah bisa diamalin, bukan. Bukan. Boleh praktek tuh. Jadi udah tidak tergantung dengan keputusan hakim. Udah bisa dihitung sendiri. Perempuan-perempuan ini yang ditalak dan sudah dijima oleh suaminya, serta perempuan merdeka, karena budak beda lagi. Budak ketentuan iddahnya juga beda lagi, tidak sama dengan 3 quru atau orang merdeka, perempuan merdeka ini. Yang merdeka kemudian sudah dijima oleh suaminya, maka masa iddahnya dia menunggu 3 quru. 3 quru itu adalah 3 masa sucian. 3 masa sucian ini menurut, nanti dijelaskan di sini, ada nggak tadi Imam Malik dengan, nggak ada ya. Ya, 3 quru ini adalah 3 masa sucian. Ini perbedaan atau khilaf pendapat antara Imam Malik, Imam Syafi'i di satu sisi, satu lagi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di sisi lain. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i memaknai quru di sini adalah 3 kali masa suci. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad mazhab Hambali, ini memaknai quru ini 3 kali haid. Itu beda saudara jadinya. Beda. Justru yang lebih meringankan adalah memaknai quru ini dengan makna bersih. Contoh begini. Perempuan ditalak atau dicerai waktu masa bersih. Cerai dia dalam keadaan suci. Suci, dah, kemudian setelah itu haid lagi, suci, haid lagi, suci. Nah, begitu ketemu haid lagi, udah habis masa iddahnya. Berapa bulan tuh? Ditalak atau dicerai waktu masa suci. Suci, kemudian haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi. Ini udah boleh nerima lamaran. Kalau suaminya nggak rujuk, sampai haid lagi udah boleh nerima lamaran. Jadi kira-kira berapa bulan? 3 bulan lah ya. Nah sekarang kalau menurut madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hanafi dan madhab Hambali, ini quru dimanai sebagai haid. Perempuan yang ditalak atau diceraikan di masa haid, walaupun cerai pada masa haid itu adalah talak pada masa haid, itu disebut dengan talak bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dan itu haram hukumnya. Tapi jadi saudara, jadi tetap orang suami nyerahin istrinya lagi masa haid, jadi jatuh talak tetap. Nah cuma masa haid ini tidak dihitung sebagai masa talak, tidak dihitung sebagai masa iddah. Sepakat ulama semua, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Ahmad bin Hambal, yang 4 itu sepakat bahwa cerai talak bid'ah atau talak di masa haid, ini haid yang ketika dia menceraikan ini tidak dihitung sebagai iddah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bagaimana? Baru dihitung masa iddahnya nanti bersih pertama, suci awalnya. Nah sekarang kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,
istri diceraikan dalam masa suci tadi. Ini contohnya sama kayak yang tadi. Diceraikan dalam masa suci. Suci, haid. Suci, haid. Suci, haid. Kalau Imam Syafi'i udah boleh belum tuh? Udah boleh. Tapi kalau Imam Malik tidak boleh. Maaf, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak boleh sampai haidnya selesai. Sampai haidnya selesai. Nah, kemudian udah habis darahnya, udah mandi bersih baru boleh nerima. Jadi cepetan yang pertama Imam Syafi'i dan Imam Malik, atau cepetan yang kedua Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ini lebih meringankan perempuan. Lebih meringankan perempuan. Ya, jadi setelah selesai masa iddah itu, maka istri ini boleh menerima lamaran orang lain, dia boleh nikah dengan orang lain. Nah, kemudian di sini jangan sekali-kali para istri menyembunyikan kehamilan atau menyembunyikan masa haid. Kaitannya dengan hitungan iddah tadi, supaya iddahnya rada panjangan dikit. Biasanya istri punya tujuan iddahnya supaya rada panjangan dikit karena dia masih ngarepin suami yang lama. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan masa haidnya. Dia menyembunyikan masa haidnya supaya rada lamaan dikit. Saya belum ini baru bersih yang pertama, belum haid lagi. Gitu. Lah padahal udah 2 kali haid. Enggak, baru bersih yang pertama ini. Berarti belum dihitung. Belum masuk kedua. Masih demen dia. Masih demen, masih ngarepin yang pertama. Jangan sekali-kali menyembunyikan masa haid atau menyembunyikan kehamilan. Ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Jangan sekali-kali menyembunyikan apa yang ada di rahim-rahim mereka. Maksudnya haid itu kan dari rahim. Atau kehamilan juga dalam rahim. Jangan. Sebenarnya udah hamil, tapi dia pengen masa iddahnya ini dia punya tujuan tertentu. Dia punya tujuan tertentu supaya emang dia pengen buru-buru masa iddahnya habis. Udah 3 kali ini aja, 3 kali huru atau 3 kali suci, hitung aja 3 bulan. Padahal di dalam rahimnya ada anak. Perempuan yang hamil, saudara, iddahnya itu hatta yadokna hamlahun. Perempuan yang hamil ini iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau dicerai, ditalak, usia kehamilannya masih bisa disembunyikan, baru 2 bulan, itu dia kalau diceraikan ketika umur kandungan 2 bulan, usia kandungan perempuan ini 2 bulan, maka nanti masa iddahnya sampai selesai persalinan atau kalau sudah melahirkan, baru dia boleh menerima lagi. Berarti makin panjang atau makin pendek tuh? Makin panjang. Tujuannya dia pengen menyembunyikan kehamilan, pengen buru-buru gogah sama suami yang pertama. Udah pokoknya bilang aja udah habis masa iddahnya, nggak ada balik-balikan. Tapi ada yang gue lirik nih, pengen biar nih anak walaupun bapaknya yang tapi biar nih anak nanti sama bapak yang ini aja yang baru. Nah yang kayak begini ini jangan. Gara-gara Udin tuh. Nah, punya tujuan-tujuan tertentu. Kadang memperpanjang masa iddah, kadang memperpendek dengan tujuan tertentu. Kadang menyembunyikan kehamilan dengan tujuan supaya anaknya ini lahir dan sudah bareng sama bapak yang baru. Nah, ini tidak boleh. Jangan sekali-kali para perempuan menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, yakni siklus haid atau kehamilan. Jangan. Dan ini jika ancaman tadi, jika memang kalian perempuan yang benar-benar beriman, wahai para istri, maka jangan menyembunyikan kehamilan atau menyembunyikan masa haid ini. Hadirin sekalian, meskipun di sini in kunna mu'minatin, meskipun jika kalian ini orang Islam, ini bukan berarti yang non muslim gak punya masa iddah. Tetap kalau ada orang misalnya, ya kalau ada orang kemudian pengen memperlakukan masa iddah ini, padahal dia non muslim, nggak apa-apa. Dan ini bukan urusan ibadah. Kenapa? Ada hikmahnya, bagus juga. Hikmah iddah itu antara lain hikmahnya adalah
untuk mengosongkan rahim, supaya istri yang diceraikan ini jelas betul rahimnya free, clear, udah nggak ada janin atau udah nggak ada benih dari suami yang lama. Jadi 3 kali kuru atau 3 kali sucian itu berarti udah benar-benar nggak ada sisa-sisa dari suami yang lama. Itu hikmahnya iddah. Nah, kalau orang yang non muslim pengen melakukan ini silakan. Jadi catatan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir ini bukan berarti hanya untuk orang Islam saja. Ini hanya ancaman taglid tadi, ancaman kalau orang perempuan yang ditalak atau diceraikan, ini kalian muslim benar-benar, jangan sekali-kali bohong menyembunyikan itu tadi, kehamilan atau masa haidnya. Nih, quru dimaknai ke masa bersih atau masa suci. Kalau imam lain yang 2, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, dimaknai masa haid, pasti lebih panjang dan ini lebih memberatkan untuk perempuan. Imam Ahmad bin Hambal di masa awal beliau, jadi madhab lamanya beliau, qaul lamanya beliau sempat mengatakan bahwa quru itu yang dimaksud masa bersih. Jadi sama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kemudian beliau qaul barunya mengatakan bahwa quru yang dimaksud di sini adalah haid, sama seperti Imam Abu Hanifah. Perbedaan pendapat di sini. Menyembunyikan ini, jangan menyembunyikan, jangan coba membohongi orang-orang, membohongi suami yang lama, katanya udah habis bang masa iddahnya, nggak ada balik-balik lagi, gua elek sama lu katanya begitu. Jangan. Kenapa? Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika, dan suami-suami mereka itu ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, untuk mengembalikan mereka fi dzalika, dalam itu semua, biraddihinna, untuk mengembalikan mereka perempuan fi dzalika, dalam itu semua. Ai azwajul mutallaqati, maksudnya suami-suami dari istri yang diceraikan mereka itu ahaqqu biraj'atihinna, itu lebih berhak untuk rujuk kepada mereka fi muddati dzalika tarabbusi, dalam masa penantian atau tarabbus tadi, nunggu tadi. In aradu, suami yang lebih berhak itu jika mereka menghendaki, ayil bu'ulatu, maksudnya para suami menghendaki birraj'ati, dengan rujuk, jika menghendaki islahan, memperbaiki hubungan atau sesuatu yang baik, berbuat baik. Wasababu fi hadhil ayati, bermula sabab dari ayat ini, sabab turunnya, anna fil jahiliyati, bahwasannya di masa jahiliyah dulu, kanu, ada orang-orang laki, para suami, yuraji'unal mutallaqati, mereka ngambil rujuk atau mereka rujuk kepada istri yang diceraikan. Tapi wa yuriduna, mereka menginginkan bidzalika, dengan rujuk itu menginginkan al-idrara bihinna, menyiksa si istrinya, liyutalliquhunna, agar mereka suami mentalak mereka lagi ba'da raj'ati, setelah rujuk, hatta tahtajal mar'atu, sehingga butuh si istri, si perempuan, ila an ta'tadda, agar dia mengambil iddatan hadithatan, dengan iddah yang baru. Fanuhu, maka dilaranglah para suami andalika, dari itu semua. Jangan ngumpetin perempuan-perempuan, apa yang ada di dalam rahim jangan diumpetin, karena suami-suami mereka itu lebih berhak dibanding suami baru dalam masa iddah. Ini suami yang lebih berhak, ini suami yang soleh kayak orang hibdul amal, apalagi Pak RW soleh, emang pokoknya suami-suami yang baik, yang memang dia rujuk kepada istrinya ini dalam rangka berbuat baik kepada istrinya. Ayat ini turun in aradu islaha wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Suami-suami lama itu lebih berhak untuk rujuk, untuk kembali kepada istri-istri mereka yang ditalak itu dalam masa iddah. Itu lebih berhak kalau memang niatnya niat berbuat baik. Kenapa ayat ini turun? Dulu sababun nuzulnya, orang-orang laki masa jahiliyah, para suami ini dia rujuk bukan untuk berbuat baik, tapi untuk nyiksa atau nyakitin istrinya. Bukan nyakitin dalam arti mukulin doang, bukan,
tapi menyakiti dalam arti memberatkan istrinya. Udah ditalak, talaknya bulan Desember, ceraiin bulan Desember nih, hitung Desember masa suci, ya hitung Januari, Februari, Desember, Januari, Februari nih udah 3 kali masa suci, udah pengen haid, harusnya udah pengen habis nih masa iddah. Ini perempuannya udah nggak mau sebenarnya. Alhamdulillah habis nih masa iddah nih, biarin saya udah nggak mau sama ini, sama suami yang lama, habis dia begitu ya kagak pernah sama saya. Nah, di masa akhir masa iddah yang sudah 3 kali sucian, rujuk ini suami, balik lagi neng. Nah, karena tahu ayat ini, ya udah bang, saya balik lagi, namanya masih iddah, nggak perlu nikah lagi saudara, namanya masih masa iddah, masih 3 kali bersih tadi, tidak perlu nikah lagi, cukup dengan lafaz atau bahkan tidak dengan lafaz aja, asal diajak ke kamar dia mau, berarti rujuk, udah. Nah, ini lelaki masa jahiliyah saudara, niatnya rujuk ini bukan pengen baik-baik sama istrinya, tapi dia sengaja rujuk, nanti udah jalan bareng sebulan lagi dicerain lagi, ntar ada masa iddah baru lagi, jadi bulan Februari akhir dicerai lagi karena udah rujuk barusan Februari, Maret, April, Mei, udah pengen habis lagi masa iddahnya, dia rujuk lagi. Rujukan yuk neng, abang udah kapok lagi, bilang kapok, tobat dah, abang nggak mau lagi dah, dia udah dirayu. Nah, tapi kenyataannya begitu lagi, tujuannya untuk idror tadi, tujuannya adalah untuk menyakiti perempuan, memberatkan perempuan. Nah, suami-suami ini lebih berhak untuk kembali kepada istrinya dalam masa iddah kalau memang dia punya niat baik. Tapi kalau dia punya niat tidak baik, maka ya lebih baik dilepas saja istrinya itu. Jangan memberatkan istri dengan cara memperpanjang, dengan cara membiarkan masa iddah sampai akhir udah hampir habis, dia rujuk lagi, entar rujuk, habis rujuk cerai lagi, jangan. Ini sababun nuzul dari bagian ayat 228 ini. Nah, ini dilarang oleh Allah, fanuhu andalika, jangan, tidak boleh. Walahunna alaihinna minal huquqi, walahunna, dan untuk para istri yang diceraikan, alaihim, wajib atas para suami, minal huquqi, ada hak-hak, mithlul ladzi lahum, sebagaimana hak yang untuk para suami, alaihinna, atas istri, minal huquqi, dari hak-hak, bil ma'rufi, dengan ma'ruf atau sesuatu yang dikenal baik, syar'an, secara syara', fi husnil mu'asyarati, dalam bagusnya muasyarah atau pergaulan suami istri. Walirrijali alaihinna darajatun, dan bagi para lelaki alaihinna, mengungguli para perempuan, darajatun, ada satu darajat atau ada satu keutamaan. Ai fadilatun, maksudnya keutamaan, fil haqqi, dalam hak, lianna huquqahum, karena sungguhnya haknya suami, alaihinna, atas istri, itu fi anfusihinna, dalam dirinya si istri, maksudnya dalam seluruh dirinya istri. Tetapi wa huququhunna, hak-haknya para istri, alaihim, wajib atas suami, fil mahri, hanya dalam mahar, wan nafaqati, dan nafkah saja. Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Yang merupakan hak dari istri itu adalah kewajiban suami, yang merupakan hak dari suami itu adalah kewajiban istri, dan begitu sebaliknya. Jadi masing-masing itu punya hak dan punya kewajiban. Istri ia punya kewajiban, kewajibannya yaitu melayani suaminya. Suami juga punya kewajiban, kewajibannya yaitu memberikan nafkah dan juga memberikan mahar, karena mahar itu wajib, termasuk rukun. Nafkah di sini, nafkah baik rumah, makan, termasuk juga nafkah batin, ya, nafkah yang sifatnya ini nafkah rohani. Ini semuanya kewajiban atas suami untuk istri. Nah, kewajiban atas istri untuk suami, melayani suaminya, kemudian bakti kepada suaminya, dan lain sebagainya. Sama-sama punya hak dan kewajiban. Yang demikian ini hadirin diatur dalam Islam. Kita jangan mikirnya sekarang. Kalau mikir sekarang kan kita emang udah alhamdulillah
Islamnya orang tua kita dulu udah lama, jadi udah kenal Islam lama. Kalau kita lihat di masa awal, ini membuat atau menciptakan satu hukum keluarga yang sangat adil dan tidak memberatkan perempuan masa itu, masa awal. Ini diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang indah, yaitu Al-Quran, bentuk ayat, dan benar-benar adil antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah suatu mukjizat, nggak ada yang bisa dulu seperti itu. Artinya Al-Quran itu sendiri mukjizat, dan juga hadirnya Rasulullah, kepribadian Rasulullah sendiri itu juga mukjizat. Rasulullah sendiri dalam kehidupan keluarganya itu tidak seperti orang-orang jahiliyah atau laki-laki jahiliyah saat itu, atau laki-laki umumnya. Itu juga merupakan suatu mukjizat. Rasulullah adalah basyarun, tapi la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Sama seperti permata. Permata batu bukan, saudara? Batu, tapi nggak kayak batu koral. Beda dia sama batu-batu yang lain. Ini Rasulullah mukjizat. Wallahu azizun, dan bermula Allah azizun itu kuasa, mampu. Yaqdiru alal intiqami, maksudnya Allah mampu alal intiqami untuk membalas mimman yukhalifu ahkamahu, terhadap orang yang menentang ahkamahu, hukum-hukumnya Allah. Hakimun, Allah juga maha bijaksana, fima hakama, dalam sesuatu yang Allah tetapkan, bainaz zaujaini, antara dua suami istri, sepasang suami istri. Allah, hati-hati di akhir ayat ini, wallahu azizun. Hati-hati, Allah itu maha perkasa, maha kuat untuk memberikan balasan. Awas ada suami yang aniaya kepada istrinya. Awas ada istrinya yang coba bohong sama suaminya, nyembunyiin apa yang ada di dalam rahimnya. Allahu azizun, Allah maha kuasa untuk membalas itu semuanya. Bisa dibalas di dunia, bisa dibalas nanti di akhirat. Namun Allah juga hakimun, Allah maha bijaksana. Hakim kadang kita sebut sebagai hikmah. Hakim itu orang atau kata sifat untuk orang atau untuk zat yang maha bijaksana, hakim, dan memutuskan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Hakim dari kata hikmah, ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menentukan sesuatu tanpa hikmah. Allah menentukan hukum-hukum. Perempuan yang diceraikan punya masa iddah, suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Ini Allah menentukan hukum-hukum ini. Di dalam kesemuanya itu pasti ada hikmah. Dan ini ternyata setelah diteliti dan dikaji oleh para ulama, syariat yang ada dan dibawa oleh Rasulullah SAW, ini semuanya mukjizat. Semuanya, bukan cuma hukum nikah doang. Semuanya adalah mukjizat. Ketika diteliti, ternyata puasa itu ada hikmahnya, diwajibkan setahun sekali di bulan Ramadan. Ternyata haji itu ada hikmahnya, yang kita udah pernah tahu dan udah pernah ngaji, itu di Mau'izatul Mu'minin. Kan ada asrarul haji ya, ada rahasia-rahasia haji. Semua yang ditetapkan dalam syariat Islam itu semuanya ada hikmah. Karena Allah hakim, Allah yang maha bijaksana, pasti memutuskan atau menentukan hukum. Di dalamnya itu pasti ada kebijaksanaan. Dan bukan buat Allah, saudara. Kalau Allah mewajibin kita sholat, bukan terus kalau kita berhenti sholat Allah berhenti jadi Tuhan. Bukan. Tapi sholat kita itu buat kita sendiri. Allah mewajibkan kita sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Itu karena memang ada kebutuhan di situ. Minimal sehari 5 kali itu kita ingat. Minimal sehari 5 kali kita itu ingat dari mana kita dan ada di mana dan kita bakal kemana. Coba dah kalau kagak ada sholat, hancur-hancuran dah. Yang bangor makin bangor, yang belum bangor ya lama bangor juga. Ya orang urusannya cuma urusan keinginan doang, urusannya urusan perut doang, nyari buat perut sama nyari buat di bawah perut.
Yang di bawah perut itu farji maksudnya. Udah itu doang yang dicari, nggak ada renungan-renungan atau nggak ada pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang memang sesuai dengan insaniah, dengan kemanusiaan kita. Kalau kita cuma urusan perut sama bawah perut doang, urusan tidur sama urusan pengen dilihat orang seperti ria, pengen dilihat orang atau pengen diaku orang seperti takabur, itu mah sama aja kayak macan, binatang maksudnya, pengen dilihat, pengen kawin, pengen makan, kan nggak ada bedanya. Nah, karena Allah ingin kita nggak seperti itu, Allah tetapkan sholat 5 waktu, bukan buat Allah, buat kita, supaya kita ini ada perenungan bahwa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan diriku ya Allah, hidup dan matiku kepada pencipta langit dan bumi. Kalau udah begitu udah beda, udah bukan binatang lagi. Siapa itu? Manusia. Naik lagi bisa jadi malaikat. Artinya makhluk yang mencintai keutamaan, mencintai kemuliaan, dan juga mencintai ilmu, mencintai segala sesuatu yang lebih tinggi dibanding dia, itu malaikat. Malaikat itu punya pengetahuan dan punya satu keinginan untuk menghormati yang lebih mulia dibanding dia, itu malaikat. Caranya bagaimana? Caranya dengan ibadah atau dengan ngaji, baru tahu mana yang mulia, kemudian mana yang harus kita taati. Karena karakter atau sifatnya malaikat itu taat kepada siapa? Kepada yang lebih mulia. Dan yang lebih mulia ini bukan yang kaya, lebih kaya, bukan yang lebih tinggi jabatannya, bukan, tapi yang mulia ini yang lebih bebas dari ikatan materi. Karena Allah bukan materi. Yang lebih bebas dari ikatan materi seperti ilmu, karena ilmu bukan materi. Kalau ilmu materi, pulang ngaji pasti pada keberatan. Berat, orang banyak bawa ilmunya, tapi ilmu bukan materi. Ilmu itu non materi. Nah, malaikat sukanya seperti ini. Kita dituntut untuk ibadah seperti puasa, sholat, bukan buat Allah, tapi itu buat kita sendiri. Karena Allah hakim, Allah menentukan keputusan, dan pasti ada hikmahnya dalam kewajiban-kewajiban yang Allah putuskan itu. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, wallahu a'lam bis